Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل Allahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang bab kurban ya. Oke, udah selesai kurban ya? Suara saya jelas? Boleh berkurban atas nama orang meninggal? Boleh. Boleh. Boleh berkurban pakai uang arisan? Boleh. Boleh? Warisan boleh. Uang arisan? Boleh. Lata lupo. Biswa-biswa wa ulang leo. Oke. Boleh. Oke, ya. Kalau arisannya di awal, boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting bayar ya. Yang penting bayar. Karena kurban tidak harus mampu ya. Sementara haji baru dia harus mampu. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini adalah minggu ketiga, maka hari ini kita akan belajar terkait dengan bab sirah. Sirah itu adalah sejarah. Kita akan pilih tokoh-tokoh Islam yang mengukir sejarah. Nah, ibu-ibu, artinya khusus Jumat minggu ketiga ini kita bercerita. Oke, kita bercerita terkait dengan kisah tokoh-tokoh Islam atau sejarah para nabi. Pagi menjelang siang yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bercerita tentang Bilal bin Rabah. Pernah dengar Bilal? Bilal ini punya bapak namanya Rabah. Dan cerita tentang si bapaknya itu tidak terlalu masyhur, tidak terlalu bisa diceritakan. Kita akan bercerita tentang kisah Bilal biar kita kenal. Kan katanya tak kenal maka tak sayang, betul ya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dengan Bilal bin Rabah. Apa tujuannya? Supaya keimanan kita semakin bertambah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Bilal bin Rabah ini dilahirkan dari darah budak. Jadi ada budak pada masa Rasulullah ada budak pada masa jauh sebelum Rasulullah SAW sampai kepada Rasulullah SAW membawa agama Islam. Jadi dulu ada yang namanya budak. Dan Bilal bin Rabah ini lahir dari keluarga budak. Jadi keluarga orang-orang biasa. Kulitnya hitam. Saking hitamnya dia dikenal dengan Ibnu Sauda. Apa namanya? Ibnu Sauda. Artinya seorang anak dari wanita berkulit hitam. Karena mamanya itu hitam banget. Dan itu panggilan yang sangat kasar waktu itu ada di sekitaran kota-kota Mekah pada zaman jahiliyah. Ya ibu, kalau ke Mekah sekarang udah luar biasa cantik ya. Kalau dulu nih akan tergambar dari cerita Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah kulitnya hitam. Saking hitamnya dia digelar Ibnu Sauda. Artinya adalah anak wanita berkulit hitam. Jadi yang diejek itu adalah mamanya. Karena mamanya itu adalah hitam sekali.
Riwayat mengatakan hitamnya mama itu jauh lebih hitam dibanding Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini anak baik. Masuk Islam usia 30 tahun. Jadi kalau ibu Islam dari lahir, ibu lebih beruntung dibanding Bilal bin Rabah. Iya pula ya. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah anak baik. Dia adalah dari golongan budak. Maka saya jelaskan apa itu budak pada masa Rasulullah. Budak itu dia punya pada masa jahiliyah maksudnya. Budak itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Budak itu selalu punya majikan. Dan budak itu ada kastanya. Kalau dia adalah budaknya orang-orang baik, maka dia berada di atas para budak-budak lain. Paham ya? Misalnya kita ini adalah tuan, kita tuan. Masing-masing kita punya budak. Nah, nanti siapa yang di antara kita kastanya paling tinggi akan merasa bangga menjadi budak pada tuan yang punya kasta tinggi. Paham ya? Dan budak satu boleh menyiksa budak lain. Budak satu misalnya kasta saya lebih tinggi dibanding kastanya Kak Fitri, maka budak saya lebih tinggi derajatnya dibanding kastanya Kak Fitri, dan budak satu boleh menyiksa budaknya Kak Fitri. Budak saya boleh menyiksa budaknya Kak Fitri. Begitu riwayat menyebutkan. Saya akan ceritakan betapa tragisnya perbudakan pada masa jahiliyah, dan itu diubah 100% oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tidak ada lagi perbudakan. Maka tidak boleh. Penghinaan pun tidak boleh. Menghina sesama Islam tidak boleh. Mengkafir-kafirkan orang Islam tidak boleh. Bahkan dalam riwayat dikatakan, lebih aku ikhlaskan runtuhnya Ka'bah dibanding sesama Islam saling mengkafirkan. Jadi sekarang tidak boleh lagi adanya pelecehan, dan itu dibawa oleh Rasulullah. Makanya kita berterima kasih kepada Rasulullah. Kita digosip-gosipin dikit aja peningnya luar biasa. Sementara zaman dahulu perbudakan itu terjadi pertumpahan darah. Saya jelaskan tentang budak ini supaya kita paham. Kita sering dengar kata-kata budak. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah budak yang paling baik. Baiknya itu bagaimana? Saking baiknya Bilal bin Rabah, dia tidak pernah merasa dirinya itu sebagai budak yang punya kasta. Karena dia baik, jadi orang banyak memperjualbelikannya. Dia adalah budak Kak Fitri, ternyata dia baik, patuh, manut, nurut. Saya beli harga tinggi, pindah lagi ke saya. Paham ya? Kemudian patuh, nurut, dibeli lagi sama Kak Yuli. Berapa harga budak? Kak Yuli akhirnya pindah tuannya kepada ke Kak Yuli. Jadi saking baiknya Bilal bin Rabah ini, beliau adalah anak paling baik, budak paling baik, dan dia dicintai oleh tuannya serta dicintai oleh sesama temannya, sesama teman budaknya. Oke? Tapi suara saya jelas ya? Jelas. Dicintai sesama budak temannya, sesama teman-temannya tadi. Nah, kalau budak satu dengan budak lain itu boleh saling memukul, boleh saling minta bantu, boleh pertumpahan darah. Begitulah pada zaman jahiliyah. Dan ketika pada masa dahulu, misalnya saya punya ada 7 orang budak. Katakan saya punya 20 orang budak. Di antara budak saya adalah Bilal bin Rabah. Itu bisa terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah kalau ada satu budak saya saja yang tak nurut sama saya. Nanti saya minta Bilal yang membunuh dia gitu. Paham gak maksudnya itu? Jadi kalau ada satu budak saya tak nurut, disuruhlah Bilal ini menyiksanya gitu ya. Ini budak ya. Budak itu kalau kita sekarang tak ada budak. Ada beda budak pembantu dan istri. Nanti kita jelaskan. Nah disuruh tuh. Nah Bilal tidak mau melakukan itu. Ya, dia akan berusaha menutupi kesalahan budak lainnya. Makanya dia sangat disayangi oleh budak-budak lain. Jadi perbudakan pada masa jahiliyah itu luar biasa. Gampang terjadi pertumpahan darah, gampang bunuh-membunuh. Ya, selagi tidak diikuti, gampang itu untuk dibunuh ya. Bahkan di antara budak itu saling membunuh. Nah itu, dan sementara satu tuan itu punya banyak sekali budak, dan saya bisa memerintahkan budak-budak yang tidak patuh untuk disiksa dari budak-budak yang patuh tadi. Paham maksudnya ini? Paham maksudnya ini? Nah akhirnya Bilal itu dia punya sekali banyak tuan, dia punya sekali banyak tuan. Jadi yang membelinya itu harga mahal-mahal. Nah sampai akhirnya Bilal bin Rabah itu mempunyai tuan paling kaya di kota Mekah saat itu. Namanya adalah Umayyah. Pernah dengar? Pernah dengar lah ya? Umayyah. Jadi Umayyah ini
adalah orang paling kaya waktu itu di kota Mekah yang kemudian membeli Bilal bin Rabah dan kemudian menjadikannya budaknya. Bayangkan, Bilal bin Rabah menjadi budak orang paling kaya di kota Mekah. Ibaratnya ibu bekerja di istana presiden pada masanya, naiklah kastanya. Nah, kan seperti itu ya, Bilal bin Rabah. Tapi baik nurut. Budak itu disuruh kerja, dikasih makan doang. Kalau pembantu kita disuruh kerja, dikasih makan, dikasih gaji. Beda dengan istri, tak usah disuruh kerja, dikasih makan, dikasih gaji. Dan dipergauli dengan baik. Kalau ada istri, disuruh kerja, tak dikasih gaji, tak dikasih makan. Saya enggak bilang budak, ibu lah yang bilang, ya kan? Atau seorang istri dikasih gaji, dikasih makan, disuruh kerja, tapi dimarah-marahin. Ibu takut kali menjawabnya. Okay. Budak disuruh kerja, tak dikasih gaji, boleh disakiti. Tak disuruh kerja, boleh dibunuh, ya boleh dilukai. Budak. Pembantu dikasih gaji, disuruh kerja, dikasih makan. Boleh dimarahi pembantu? Ya ditegur bolehlah, dimarahi. Bolehlah majikan. Nah sekarang istri, kalau istri disuruh kerja, istri tidak harusnya disuruh bekerja, dikasih nafkah dan disayangi. Jadi kalau ada istri yang disuruh bekerja, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih gaji, suruh kerja adalah, saya nggak bilang nanti dipotong video saya bahaya. Saya nggak bilang ya, itu polanya ya. Makanya idealnya memperlakukan istri seperti apa? Istrinya adalah dikasih nafkah, dikasih gaji, kemudian dipergauli dengan baik, kemudian dipenuhi nafkah lahir batin. Lahir adalah sandang pangan papan, diberikan nafkah, ya, diberikan pakaian yang layak, tempat tidur yang layak, kan begitu kan? Diberikan batin. Batin itu seperti apa? Ya batin itu bukan cuma di kasur, tapi diberikan ketenangan, perlindungan, tempat berlindung, tempat mengadu, tempat curhat. Itulah fungsi suami, biar dia jadi istri, tidak jadi, saya nggak bilang ya, maaf ya. Oke, kan gitu kan ya. Nah jadi itu budak. Jadi suatu ketika Bilal bin Rabah ini menjadi budaknya Umayyah. Jadi kastanya adalah paling tinggi pada saat itu berada di kota Mekah. Tapi Bilal bin Rabah ini kemudian menjadi tidak nyaman bekerja dengan Umayyah. Karena kenapa? Sedikit-sedikit disuruh membunuh budak, dikit-dikit disuruh menyiksa budak lain, dikit-dikit disuruh menyiksa budak lain. Dan Bilal ini anak baik, Bilal tak mau melakukan itu. Akhirnya dia dimarahi dan dapatlah dia kabar dari Abu Bakar, ya, dari Abu Bakar bahwa ada nabi yang orangnya sangat baik, yang itu sangat sempurna dan punya kasih sayang dengan manusia. Bilal bin Rabah sangat orangnya cinta damai. Akhirnya dia pergi. Saya terlalu cepat? Enggak ya. Akhirnya dia pergi ke rumah Nabi, membohongi Umayyah, dan dia pergi ke rumah Nabi karena dia itu sangat cinta damai. Dia gelisah, sebentar-bentar suruh mukul ini, bentar-bentar suruh bunuh ini, dan dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah melakukannya. Bilal anak baik. Itulah bahasa saya kalau saya baca kitab-kitab sejarah tentang Bilal bin Rabah. Lalu kemudian dia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad itu punya rumah yang bisa bertamu siapapun. Mau dia orang kafir, mau dia orang Islam, boleh bertamu ke rumahnya. Pada suatu ketika Bilal bin Rabah bertemu dengan Nabi. Dan akhirnya Nabi mengajarkan kedamaian. Nabi mengatakan kepada Bilal bin Rabah, jangan kamu mau membunuh orang siapapun, jangan kamu menyakiti banyak orang walaupun itu perintah dari tuanmu atau Umayyah. Saat itu Bilal merasa senang ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orangnya Nabi ini sangat cinta damai. Masuk Islamlah dia ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal adalah salah satu orang dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa tekanan, mencari hidayah. Dia beda orang-orang masuk Islam. Kalau Umar bin Khattab masuk Islam tidak mencari hidayah, tapi hidayah datang kepadanya. Coba saya jelaskan sebentar. Kalau Umar bin Khattab masuk Islam itu dengan tidak sengaja. Ketika dia ingin membunuh Rasulullah, dia ngomong kepada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian.
Dibawanya pedang panjang, orang semua takut dengan Umar bin Khattab. Makanya dia dikenal sebagai singa padang pasir. Lalu kemudian nyampe di tengah jalan ketemu orang Yahudi. Umar, kau mau kemana? Aku mau penggal kepala Muhammad dan aku bawa di tengah-tengah kalian. Aku akan buktikan aku hebat. Apa kata orang Yahudi tadi? Ngapain kau bawa? Kau bunuh Muhammad. Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam. Kata orang Yahudi itu. Lalu dia pergi ke rumah adiknya. Dia dengar adiknya membaca surat Toha. Jatuh pedangnya, bergetar hatinya, masuk Islam dia. Enggak sengaja. Betul? Umar bin Khattab itu keras. Tapi ketika dia mendengar adiknya membaca surat Toha, bergetar hatinya. Kalau kita mendengar orang baca Quran, tak bergetar hati kita, karelo pada Umar bin Khattab lima. Kare hati. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam tidak sengaja, betul ya? Tapi kalau Bilal bin Rabah sengaja mencari hidayah, okay? Masuk Islam dia. Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya bahwa orang boleh menutupi keislamannya ketika dia masuk Islam demi menjaga jiwanya. Orang pada masa jahiliyah, misalnya Kak Fitri masuk Islam, kan nanti orang-orang kafir pada marah, betul? Nah, Kak Fitri boleh menutupi keislamannya. Tapi Bilal bin Rabah ini agak lain dia. Dia termasuk orang yang masuk Islam secara terang-terangan. Ketika sampai ke rumahnya, dia bangunkan aja si Umayyah tadi. Wahai tuanku Umayyah, aku sudah masuk Islam. Aku baru bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu marah Umayyah nih. Sementara Umayyah nih adalah musuh besarnya Nabi SAW. Dia sangat benci kepada Nabi. Jangankan pada masa jahiliyah, kadang-kadang Islam sudah datang dalam hati kita. Ada kawan kita dekat dengan musuh kita, mengamuk kita, betul? Iya. Iya, kok cepat kali iyanya Kak Fitri. Jangankan pada masa jahiliyah, kadang-kadang nih tak ada urusan dengan iman. Kita tak suka dengan orang. Saya tak suka dengan Kak Leni sebagai contoh saja. Saya dekat dengan Kak Fitri. Kak Fitri ini katakanlah sahabat saya. Tahu-tahu Kak Fitri ini bilang, saya lebih percaya Kak Leni dibanding dengan kamu Ustazah Nela. Wah, gimana rasa saya, betul? Nah, sementara ini budak. Ini Bilal bin Rabah. Umayyah adalah tuannya. Apa kata Bilal bin Rabah? Saya sudah masuk Islam, wahai Umayyah. Terang-terangan. Saya nggak yakin wajah-wajah kita kalau hidup pada masa jahiliyah berani terang-terangan kayak gitu. Nggak ada wajah-wajah Bilal di sini. Akhirnya keesokan pagi Umayyah marah. Oh, kau budakku. Kemudian pada akhirnya kau masuk Islam. Kau berpihak kepada orang yang sangat aku benci dan itu adalah musuhku. Kemudian Umayyah memanggil semua tuan-tuan lain. Paham tuan-tuan lain? Apa namanya itu? Kawan-kawan. Ayo kita siksa nih budak. Tak pernah disisa karena baik nih. Tadinya tak pernah disisa karena baik. Ayo kita siksa semua budak-budak. Dipanggil budak-budak lain, ditengok, dihamparkan di padang pasir. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu. Ada riwayat yang mengatakan tangannya kedua dirantai, kemudian kakinya kedua dirantai ditarik oleh budak lain sehingga kelihatanlah otot-otot Bilal bin Rabah. Dan kemudian diambil di padang pasir, itu batu yang sangat besar diletakkan di dadanya. Bilal riwayat mengatakan waktu itu tak pakai baju. Saya jelaskan, pernah pergi ke pantai? Pernah pergi ke pantai? Siang-siang pernah ke pantai? Buka sendal, rasakan pasir pantai. Panas panas gitu ya. Pasir pantai panas. Dan Bilal bin Rabah tak pakai baju, dibentangkan di padang pasir di lantai yang sangat panas. Di pasir yang sangat panas, terik matahari yang sangat panas. Lalu kemudian diambil kedua tangannya sehingga riwayat mengatakan nampak otot-ototnya. Kemudian dia selalu mengatakan Allah, Allah, Allah. Diambil batu besar ditaruh ke dadanya. Tidak lama setelah itu datang Abu Bakar. Waktu kejadian itu ditengok oleh banyak orang. Datang Abu Bakar radhiyallahu anha. Waktu itu Abu Bakar sudah masuk Islam. Dia ngomonglah kepada Umayyah. Umayyah, kenapa kamu ini? Oh, dia sedang merusak agama nenek moyangnya. Dia tidak merusak agama nenek moyangnya. Dia cuma percaya kepada Nabi dan silakan dia tetap menjadi budakmu. Kan gitu ya? Artinya udahlah,
lakum dinukum waliyadin aja lah, kan gitu aja maksudnya ya kan. Lakum dinukum waliyadin aja lah. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu Umayyah bilang kayak gini. Apa kata Umayyah? Umayyah bilang seperti ini. Itu adalah budakku. Kamu tidak pantas untuk mengaturnya. Aku beli di budak dari orang dengan harga yang mahal. Apa kata Abu Bakar? Oke lah, kalau kau mau ini, beli. Kalau kau mau jual, aku beli. Apa kata Umayyah? Hei Abu Bakar, kalau kau mau dengan orang macam ini, silahkan beli, kau beli dengan harga berapapun. Walaupun 1 uqiyah saja. 1 uqiyah itu 1 genggam. Entah 1 genggam kandum, entah 1 genggam kurma. Saking dia merendahkan Bilal bin Rabah. Saking dia merendahkan Ibnu Sauda. Kalau kau mau, aku tak butuh orang ini. Kau silahkan beli saja 1 uqiyah. Aku kasih ini kepadamu, kau jadikan budak. Lalu kemudian Bilal bayar 1 genggam. 1 uqiyah, 1 genggam. Diterima oleh Umayyah. Umayyah merendahkan lagi. Andaikan kau tak sampai bayar 1 uqiyah, separuh uqiyah pun kau bawa lah Bilal nih. Ini Umayyah nih curangnya. Udah diterima, minta dia rendahkan lagi, separuh uqiyah pun kau bawa lah. Apa kata Bilal bin Rabah? Kalau kau mau 1000 uqiyah pun aku bayar. Dibayar oleh Bilal 1000, dibayar oleh Abu Bakar 1000 uqiyah. Karena waktu itu Abu Bakar sudah sangat sekali sangat kaya. Dan Abu Bakar ini terkenal sebagai orang yang suka membebaskan para budak. Dia suka membeli budak, dia bebaskan jadi manusia biasa. Dia bebaskan, dia jadikan manusia biasa. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar ini akhirnya dia beli dengan 1000 uqiyah. Jadi Masya Allah ya, maka kita doakan anak keturunan kita menjadi orang kaya yang dermawan. Amin. Utsman bin Affan itu dermawannya luar biasa. Dia nyumbang untuk perang, untuk beberapa perang itu sampai 100 ekor unta, 1000 ekor unta, 700 wasak kurma. 1 wasak itu 10 kilo kurma. Kali 700, 7.000 kilo kurma coba. 1 kurma 200.000. Kali 7.000, 1,4 miliar. Itu sedekahnya luar biasa. Orang-orang zaman dulu itu sedekahnya luar biasa. Jadi mereka sedekah itu kayak air saja. Ya, bahkan Utsman bin Affan itu pernah mensedekahkan 960 ekor unta perangnya. 960 ekor kuda perangnya dan 40 ekor unta perangnya. Dan Abu Bakar itu memerdekakan banyak sekali budak. Dan di antara budak yang beliau merdekakan adalah Bilal bin Rabah. Tapi statusnya tetap menjadi budak Bilal bin, paham ya? Tapi dia perlakukan seperti sahabat, gitu loh maksudnya. Akhirnya Bilal membebaskan. Abu Bakar membebaskan Bilal untuk belajar agama, belajar di Darul Arqam, belajar agama di mana-mana gitu ya. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah menjadi anak. Waktu itu Bilal usia berapa tadi? Usia berapa? 30 tahun ya. Bilal berusia 30 tahun sampai akhirnya ikut bersama Nabi untuk pindah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah saya ceritakan sedikit biar kita paham yang ada. Di kota Madinah itu waktu itu kan setelah kemarin saya udah cerita tapi orangnya beda ya. Rasulullah itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah karena di kota Mekah sudah meninggal Khadijah, betul? Udah meninggal Abu Thalib, paman Rasulullah. Akhirnya sudah melakukan perjalanan Isra. Rasulullah pengen dibunuh. 13 tahun dakwah nggak sukses. Akhirnya Rasulullah pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah itu kehidupan menjadi lebih baik. Di kota Madinah itu Islam diterima. Jadi Bu, orang-orang yang berada di kota Mekah yang masuk Islam secara terang-terangan itu semuanya harus pindah ke Madinah. Kalau enggak pasti dibunuh ini. Paham maksudnya nih? Jadi orang-orang yang udah masuk Islam di kota Mekah yang terang-terangan harus hijrah ke kota Madinah. Tinggallah di Mekah orang-orang yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Gitu loh maksudnya. Jadi ada yang hijrah tuh suaminya aja, istrinya masih kafir. Ada yang hijrah tuh istrinya aja, suaminya masih kafir. Ada yang sembunyi-sembunyi nggak mau meninggalkan anak istrinya, mau meninggalkan kebunnya, nggak mau meninggalkan tanamannya, nggak mau meninggalkan mata pencahariannya, dibolehkan oleh Rasulullah. Dengan syarat kalian hati-hati nih, kalau ketahuan kalian terbunuh ini. Nah, sementara di kota Madinah, waktu itu terjadi banyak sekali pertentangan antar suku, perang antar suku. Rasulullah lah untuk menyatukannya. Jadi bisa kita katakan,
sewaktu Rasulullah hijrah ke Madinah, itu beberapa waktu lamanya dipastikan seluruh orang Madinah yang tadinya hijrah dari Mekah, orang-orang muhajirin, itu semua sudah berislam secara terang-terangan. Sampai sini paham? Dan di antara suku-suku yang ada di kota, jadi antar suku itu bertentangan, berkelahi. Karena Rasulullah ini orangnya pinter, dia letaklah orang-orang Islam sebagai kepala sukunya, biar damai itu suku-suku. Paham enggak? Paham enggak ya? Ibu suku, saya suku, ibu suku. Di Madinah dulu itu bertentangan antar suku sebelum Islam datang. Rasulullah taruh pemimpin-pemimpin suku, orang-orang yang beriman. Suku sana Kak Yuli pimpin, suku sini Kak Fitri pimpin, suku sana Kak Leni pimpin. Kalau antar sukunya damai, kira-kira bawahannya damai ya? Nah, begitu cara Rasulullah. Jadi dia taruh pemimpin itu orang yang saling damai. Yang saling damai. Biar bawahnya itu damai. Dan di antara suku Madinah yang paling sangat ditakuti namanya adalah Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad ini mantan sahabatnya Umayyah. Umayyah belum masuk Islam. Umayyah tidak masuk Islam. Umayyah di mana posisi? Di Mekah. Sa'ad di mana posisi? Orang kafir Mekah boleh jalan main ke Madinah. Jadi Umayyah dan Sa'ad ini walaupun beda agama, ini saya ceritakan tentang betapa mantapnya jasa Bilal bin Rabah. Kita ceritakan Sa'ad dulu. Umayyah di mana tadi? Siapa dia tadi? Mantan tuannya Bilal bin Rabah. Sa'ad udah di mana? Di kota Madinah sebagai kepala suku Islam, kepala suku yang paling mantap pada saat itu. Jadi Umayyah kalau main ke kota Madinah tinggal di rumah Sa'ad. Jadi Sa'ad kalau main ke kota Mekah itu tinggal di rumah Umayyah, tapi sudah beda agama. Suatu ketika saat ini dia ngomong kepada untuk memberikan kabar kepada sahabat bahwa saat ini akan datang ke kota Mekah ingin tawaf. Jadi orang dulu tawaf, orang Yahudi tawaf juga. Tawaf ibu sekarang, dulu orang-orang Yahudi tawaf juga. Cuman mereka tawaf itu harus beli baju khusus tawaf. Kalau tidak mereka boleh tawaf telanjang saja. Dan mereka mengukir patung-patung mereka tempel di Ka'bah. Makanya tak boleh buat patung dengan tangan itu. Ya, jadi saat ini rindu dia bertawaf. Jadi dia kirimlah surat kepada Umayyah. Aku mau main nih ke rumahmu, tapi aku udah muslim. Apa kata Umayyah? Gak apa-apa do, cincailah gitu ya. Kau tinggal di rumahku nanti gitu ya. Lalu kemudian saat pemimpin suku di Madinah yang sudah masuk Islam pergilah ke kota Mekah, mampir ke rumah Umayyah. Umayyah, aku pengen tawaf, tapi aku nggak pengen tawaf sama orang-orang itu semua yang sedang tawaf, karena itu tak baik, itu tak boleh. Kalau dulu tidak sama ajaran seperti sekarang. Dulu habis Isya orang tidak ada tawaf lagi. Orang Yahudi itu tidak tawaf lagi. Kalau kita tawaf 24 jam, paham ya? Dulu tawaf masih versi Yahudi. Maka apa kata Umayyah? Oke besti. Nah, kalau udah kosong aku bilang sama kau ya, silakan kau tawaf dengan ajaranmu. Begitulah kira-kira. Lalu setelah malam datang, lalu Umayyah pergi melihat Ka'bah, ternyata kosong. Ternyata kosong Ka'bah. Lalu kemudian saat Umayyah pergi lagi kemana? Ke rumahnya, ke Sa'ad. Ibu paham ceritanya nih? Paham ya? Wahai Sa'ad, sahabatku, bestiku, itu Ka'bah udah kosong. Silakan engkau bertawaf. Pergilah Sa'ad bertawaf dengan tawaf sesuai dengan ajaran Islam. Datanglah Fir'aun pada masanya. Datang siapa? Si Abu Jahal. Ketahuan oleh Abu Jahal nih. Dia satu end the gang dengan Umayyah nih. Apa kata Abu Jahal kepada Umayyah yang menemani Sa'ad? Hei Umayyah, iya siapa ini? Ini Sa'ad, sahabatku. Datang ke sini dan tawaf. Apa kata Abu Jahal? Kau tak akan keluar dari kota Mekah ini sampai ku habisi nyawamu, kata Abu Jahal. Lalu kemudian saat ini orangnya ego tinggi juga, pemimpin suku. Kau tak akan bisa nyentuh aku, kata si Sa'ad. Bisa, kata Abu Jahal. Enggak bisa, kata Sa'ad. Kalau kau bunuh aku, seluruh orang yang ada di Madinah akan menyerang kau ke sini. Aku kepala suku. Abu Jahal bilang, aku kepala suku juga di sini. Aku di Madinah. Si Umayyah bingung, mana yang mau kubela nih? Satu kawanku, satu kawanku juga. Lalu waktu itu riwayat menyebutkan, dalam sirahnya saya baca, Umayyah ini condong kepada Abu Jahal. Condong memihak Abu Jahal. Lalu kemudian saat itu Umayyah berkata kepada Sa'ad. Apa kata Umayyah kepada Sa'ad? Jangan kau keraskan suaramu di hadapan Abu Jahal.
Ibaratnya Abu Jahal ini pemimpin lah. Pemimpin di antara mereka. Lalu merajuklah saat ini. Saat ini merajuk dan ngomong kepada Umayyah. Aku sahabatmu, harusnya kau bela aku sebagai tuan rumah, sebagai orang tamu daripada dia tuan rumah. Aku cuma numpang tawaf kejap aja, sebentar saja. Dalam setelah itu saat ngomong kepada Umayyah, demi Allah, demi Rasulullah, Rasulullah sudah memerintahkan kepada kami bahwa kami akan membunuhmu. Terkejut Umayyah ini. Ulang lagi, repeat. Ulang lagi. Apa kata saat ini temannya Umayyah? Kami sudah diperintahkan oleh Rasulullah, suatu saat kami akan membunuhmu. Umayyah ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena dia tahu bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Lalu saat pergi. Lalu kemudian bukan saat yang pergi, Umayyah pergi. Ketakutan dia pulang ke rumah istrinya, dia ngadu kepada istrinya. Wahai istriku, saat bilang Rasul akan membunuh kita. Demi Allah, kata istrinya, Rasul tidak pernah berdusta. Jadi orang-orang tahu Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Makanya yang ngasih gelar Al-Amin itu adalah orang Quraisy yang sangat dipercaya. Tinggallah di depan Ka'bah siapa? Abu Jahal dengan Sa'ad. Umayyah pulang nih, ketakutan ini, merajuk ini. Terbukti dalam riwayat itu dijelaskan yang pengecut adalah Abu Jahal. Apa yang dilakukan? Dia pergi meninggalkan Sa'ad. Tinggallah Sa'ad seorang diri di depan Ka'bah saat itu. 3 bulan setelah itu, nah ini pertentangan mereka. 3 bulan setelah itu, ini kan orang-orang udah pada di kota Madinah ya. 3 bulan setelah itu terjadilah perang Badar yang kita kenal dengan perang Badar. Waktu itu kaum muslimin jumlah cuman sedikit, sementara kaum Yahudi jumlah 1000 orang. Saya jelaskan sebelum kita selesaikan, nanti endingnya ada di akhir ceritanya. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di kota Mekah waktu itu Abu Jahal dan Umayyah udah mengumpulkan orang-orang untuk berperang melawan pasukan Rasulullah di perang Badar. Ada 700 yang udah dikumpulkan. Salah satu yang belum berkumpul adalah Umayyah dan pasukannya. Lalu Umayyah bercerita kepada istrinya, gimana nih istriku, kita ikut nggak nih? Kau ingat nggak kata saat 3 bulan yang lalu, gitu ya? Kau ingat nggak kata saat 3 bulan yang lalu? Aku tidak akan meninggalkanmu, wahai istriku di kota Mekah. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan ikut berperang. Lalu kemudian Umayyah datang ke tempat orang yang berkumpul di depan Ka'bah. Apa kata Abu Jahal? Hei, mana nih anggotamu, wahai Umayyah? Apa kata Umayyah? Aku tidak ikut berperang. Lalu Abu Jahal marah. Dia pulang ke rumah istrinya. Ini riwayat sahih, bukan cerita lucu. Lalu Abu Jahal pulang ke rumahnya. Dia ambil parfum, dia ambil dupa wangi wanita, wangi perempuan. Lalu dia datang ke depan Ka'bah, disemprotkannya di bajunya Umayyah. Kenapa kau semprotkan kayak gini? Adalah wangi perempuan. Kau perempuan, maka kau tak mau berperang, kata Abu Jahal. Tersinggung dia. Ini riwayat sahih ya. Tersinggung dia. Dia pulang ke rumah istrinya. Istriku, aku harus kumpulkan 3 orang, 300 orang, kami ikut berperang. Jangan suamiku, bukankah kau ingat kata saat kau akan mati di medan perang? Lalu kemudian apa kata saat? Aku dihina, aku dipermalukan, aku akan ikut berperang walaupun cuma pinggir kota Mekah, nanti aku balik lagi, kata Umayyah. Seperti itu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Ikutlah mereka berperang 1000 orang, 1000 pasukan kafir, hanya sedikit pasukan Islam. Dan riwayat mengatakan, saya tidak bisa ceritakan di sini, itu pasukan kaum langgang, habis semua, dibabat habis oleh kaum muslimin pada perang Badar. Dan yang salah satu ikut perang Badar adalah Bilal bin Rabah. Nah, ibu-ibu yang saya cekkan dengan Allah, cerita sedikit lagi tentang Umayyah ini penting, karena ini ada peran Bilal di situ, ada peran dari Bilal bin Rabah. Waktu itu Umayyah di atas kudanya karena badan gemuk sekali, akhirnya kudanya terjatuh dan dia tersungkur. Kaum muslimin sudah menang. Jadi di antara kaum muslimin yang menang, ibu pernah dengar harta rampasan perang? Pernah dengar harta rampasan perang, kata-kata ghanimah? Jadi kalau ada pasukan kalah, itu kaum orang bisa ngambil harta rampasan perang itu. Dan ingat, harta rampasan perang yang paling banyak pada perang Badar, Umayyah orang nomor 1 paling kaya, betul? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Sufyan, itu hartanya habis semua. Jadi datanglah waktu Umayyah ini terjatuh dari kudanya, dia sudah tidak bisa bangkit. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf sedang mengambil pedang-pedang, baju-baju kuda. Abdurrahman bin Auf waktu itu sedang mengambil harta rampasan perang, paham? Ditengoknya ternyata itu adalah Umayyah. Umayyah tengok, ini mantan kawannya dulu. Cuman bedanya Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam. Dipanggilnya Abdurrahman bin Auf,
Abdul Wud. Wud itu berhala. Karena dulu Abdurrahman penyembah berhala. Abdul Wud, dia nggak mau. Akhirnya diganti Abdullah. Akhirnya dia datang. Ada apa, Besti? Kayak gitu ya. Kau lagi ngapain? Begitulah kira-kira. Kalian sudah kalah. Aku sudah ngambil harta rampasan perang. Maukah engkau aku berikan harta lebih banyak dibanding itu? Dibanding yang kau sedang pungut ini? Kata si Umayyah. Boleh. Kalau ada mana dia? Kata Umayyah. Caranya begini. Wahai Abdurrahman, kata si Umayyah. Caranya begini. Kau tawan aku, tawan tahu ya? Kau tawan aku dan kau sampaikan kepada Rasulullah, biar Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwa aku ditawan, seluruh harta orang Mekah akan nyampe ke tanganmu. Paham? Oh, lalu datanglah, oke lah, diikat. Kalau tawanan nggak bisa dia apa-apain. Tawanan nggak boleh dia apa-apain. Harus diamankan oleh yang penawannya. Bahasa awaknya disandra lah. Paham ya? Diikat tangannya, dibawalah oleh Abdurrahman bin Auf Umayyah tadi. Sudah tergopoh-gopoh di atas unta. Rupanya lewat Bilal bin Rabah. Mantan budaknya. Ini perang udah selesai, pesta udah selesai. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Tawananku. Bukankah itu Umayyah? Ya, dia tawananku. Apa kata Bilal? Kita bunuh dia ini. Dia jahat ini. Dia yang menyiksaku dulu di padang pasir begitu ya. Lalu apa kata Bilal? Dipanggilnya semua kawan-kawannya. Kawan-kawan, ini ada Umayyah ini, orang jahat ini. Yuk kita bunuh dia. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jangan, ini tawananku ini. Ini harus sampai nih kepada Rasulullah ini. Wah, nggak bisa, ini orang jahat ini. Ayo kita bunuh dia. Abdurrahman bilang, jangan, ini tawananku. Ributlah di situ. Lama kelamaan belum lagi sampai ke tempat Rasulullah. Belum sampai ke tempat Rasulullah. Gimana lah biar Umayyah ini hidup ya. Kawannya udah marah, Bilal dan the gang udah marah. Lalu kemudian ditidurkanlah Umayyah di bawah. Lalu kemudian di bawah pasir. Lalu kemudian ditaruhlah kotak di atas tempat tidurnya. Di bawah ada Umayyah, di atasnya ditaruh kotak, di atasnya Abdurrahman bin Auf. Biar aman kau ini, tak dibunuh. Kan intinya tadi tawanan. Saat itu Bilal sudah marah dan halal membunuh kafir harbi. Jangan salah paham. Kafir harbi itu adalah bukan haram membunuh, halal membunuh orang yang memerangi agama Islam. Jadi boleh dibunuh dalam ajaran Islam. Tidak lama setelah itu Bilal bin Rabah cerdas. Dia ambil pedangnya, dia masuk dari bawah, dia bunuhlah Umayyah. Jadi dia bunuh tuannya sendiri. Ini dalil halal membunuh kafir harbi ya. Kafir harbi ini kalau nggak dia yang mati, kita yang mati, gitu lah, paham ya? Dia bunuh. Ini adalah dalil setiap keburukan akan dibalas oleh Allah, baik melalui tangan orang yang kita burukkan maupun tangan orang lain. Nah, inilah jasa Bilal bin Rabah yang pertama. Kita bahas jasa yang kedua. Dua aja jasanya hari ini ya. Udah paham cerita? Nah, jadi begitulah dulu ceritanya orang-orang masuk Islam. Kemudian jasa yang kedua adalah ternyata Bilal bin Rabah adalah orang yang dulu ketika di Madinah semua orang sudah masuk Islam, bingung ini, orang udah rame, kayak mana menentukan azan, menentukan waktu sholat. Saat itu kemudian pakai lonceng. Loncengnya udah dibeli. Tapi ada seorang yang bermimpi, dia bilang tidak boleh pakai lonceng. Aku mendengar ada orang-orang yang menyebutkan kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Lalu kemudian pada akhirnya Muhammad kemudian menyatakan berdasarkan mimpi dari sahabat, dia menyuruh Bilal untuk mengucapkan azan pertama kalinya waktu itu di kota Madinah. Dan kemudian Bilal diizinkan tinggal di rumah di dekat Rasulullah. Di mana posisinya azan pertamanya tak jauh dari Raudhah. Nanti kalau pergi Raudhah, ibu nanti tengok di luar Raudhah ada namanya pintu Bilal bin Rabah. Riwayat mengatakan di situ adalah mantan rumahnya Bilal. Ada lain yang mengatakan itu mantan tempat jalannya Bilal ketika ingin berazan. Keluar Raudhah, jangan langsung pergi.
Lihat mana pintu Bilal, mana pintu Utsman. Bilal itu ada pintu, ada dua pendapat. Pintu itu adalah pintu di mana Bilal bin Rabah pertama kali lewat ketika azan. Yang kedua, ada yang mengatakan di situ adalah mantan rumahnya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pertama kalinya. Dan saat itu dikatakan oleh Rasulullah ketika Bilal ngomong Allahu Akbar, jamaahnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi harus tahu, harus paham cara menjawab azan, karena yang memperjuangkannya itu luar biasa. Nah, sebagai penutup, nanti kalau ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Setelah umat Islam kuat di kota Mekah, azan sudah ada, puasa Ramadan sudah turun ayatnya. Puasa Ramadan itu turun ayatnya di Madinah ya Bu. Kemudian bab zakat sudah turun, Islam sudah sempurna, syariat telah turun, jual beli sudah oke, bab muamalah sudah oke. Terjadilah yang namanya Fathul Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Sebagai penutup, sahabat dan saudara-saudara kita yang ada di Madinah waktu itu ingin berkunjung ke kota Mekah beramai-ramai karena kita sudah kuat, kita ingin membebaskan kota Mekah. Artinya kita pengen kita dan Mekah itu damai, Madinah dan Mekah itu damai. Tadinya kan serondok di Madinah semua, betul? Yang di Mekah sembunyi-sembunyi, semuanya di Madinah. Terjadilah Fathul Mekah. Ibu harus tahu sejarah Fathul Mekah, itulah sejarah kemenangan orang Islam. Andaikan dulu tidak ada Fathul Mekah, ibu tidak bisa umroh sekarang karena tidak bisa masuk ke dalam Mekah. Lalu datanglah Rasulullah dan pasukannya ke kota Mekah bersama Bilal bin Rabah. Banyak orang datang ke kota Mekah. Saat itu saking ramainya orang Islam di Madinah, seluruh orang Mekah ketakutan. Perempuan-perempuannya ketakutan, kayak mau diajak perang. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan kalian takut, kami tidak akan memerangi kalian. Perempuan-perempuan silahkan masuk rumah. Kami ingin berdamai kepada perangi kami. Tapi kami datang ke kota Mekah melindungi kalian, membebaskan kalian. Apa yang dilakukan Rasul saat itu? Masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan semua berhala di dalam Ka'bah. Itu saja. Tak ada lagi yang lain. Itu saja. Abu-abu aman. Umayyah sudah meninggal, betul? Abu-abu aman, orang aman, tidak akan ada yang dibunuh. Maka orang Islam yang tidak diperangi tidak boleh memulai perang. Kan begitu? Aman. Padahal itu kalau disikat mati semua itu orang Mekah itu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Aman kalian. Kami ingin berdamai dengan kalian. Tenang aja. Ibaratnya Kak Fitri udah jahat. Datang saya dengan banyak keluarga saya. Tenang Kak Fitri. Tidak akan ku apa-apain kakak, aman, damai, gitu paham ya? Disikatlah semua berhala. Dalam berhala itu ada Lata, Uzza, Manat, Wusta. Disikat semua berhala, lalu kemudian secara otomatis naiklah Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah. Orang semua di bawah dan dia azan di atas Ka'bah. Itulah kemenangan orang Islam. Bayangkan Bilal bin Rabah, anak baik, kulit hitam, pintar, perjuangan lebih luar biasa, dia azan di atas Ka'bah. Dan sebagai penutup, setelah Rasul meninggal, dia tak sanggup lagi azan. Waktu kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu nangis. Rasulullah meninggal, pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nangis lagi Bilal. Apa kata Bilal? Saya tak sanggup ya Abu Bakar, saya tak sanggup lagi nih untuk azan nih, tolong saya nih. Saya nggak sanggup azan. Akhirnya Bilal bin Rabah setelah pulang ke Madinah, dia coba lagi. Tetap aja tercekut-cekut dia. Setiap asyhadu anna dia berhenti. Saya tak sanggup nih. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Bilal? Apa kata Abu Bakar sebagai tuannya? Kalau engkau akan menderita seperti ini, aku izinkan engkau hijrah. Biar engkau tidak terlalu terluka dengan kematian Rasulullah. Meninggal Rasulullah kan di Madinah. Terjadi Fathul Mekah tadi di kota Mekah, betul? Lalu Bilal naik ke atas Ka'bah, aman. Mekah Madinah jadi aman. Makanya ibu bisa umroh. Makanya ibu bisa haji. Karena sudah ada pembebasan kota Mekah. Bedanya sekarang di tanah haram semuanya harus Islam. Di luar itu boleh yang bukan Islam. Akhirnya pulang ke Madinah, tidak lama Rasulullah meninggal dunia. Tak tahan. Dia tak tahan.
Akhirnya Abu Bakar bilang, kalau kau memang sedih dengan kematian Rasulullah dan tak bisa lagi azan, aku akan wakilkan azan kepada orang lain. Kau pergilah, hijrahlah, berangkatlah, agar kau tidak terlalu terluka. Dia pergi ke negeri Syam, dia pergi ke Palestina. Ya, itu Masya Allah. Ya, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah begitu cintanya seorang sahabat kepada sahabatnya. Perjuangan luar biasa Bilal bin Rabah menyadarkan kepada kita bahwa kita nih hidup, cobaan kita enggak secobaan Bilal. Semoga saya dan jamaah semua bisa menjadi anak baik seperti Bilal bin Rabah. Amin. Tak menyakiti siapapun, menghargai siapapun, tak ingin melukai siapapun. Kalau dia dilukai dia tidak membalas. Ahli ilmu, rajin belajar, gitu ya. Nah, sehingga menjadi di akhir hayatnya mendapatkan tempat paling penting. Bahkan salah satu riwayat pernah menegur Abu Bakar. Abu Bakar pernah ditegur karena Abu Bakar pernah memarahi Bilal bin Rabah. Bilal salah, lalu kemudian Abu Bakar ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Bilal salah." Apa kata Rasulullah? "Jangan kau bikin Bilal marah, karena kalau Bilal marah, Allah pun akan marah kepadamu." Saking Bilal ini disayangi oleh Allah, kalau dia marah, Allah akan marah kepada orang yang dimarahi oleh Bilal. Ini dalil jangan menyakiti orang yang beriman. Kalau orang beriman itu marah, maka Allah akan marah juga kepada kita. Cintailah orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman disayang oleh Allah, dan Allah enggak pengen orang yang beriman itu tersakiti. Semoga kita diantaranya. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Ini biasanya sirah, saya cuma bercerita saja. Semoga jadi ilmu baru bagi kita tentang bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah itu luar biasa. Ya, dia masuk surga karena amalnya, karena ibadahnya, kekuatan tauhidnya. Ya, makanya hijrah itu ya seutuhnya. Walaupun nyawa kita hantam, kita gas, hijrah seperti hijrahnya Bilal bin Rabah. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Jadi mamanya Bilal tadi keluarganya masuk Islam kan? Tidak ada riwayat soal itu. Tidak ada riwayat soal Rabah. Ya, tidak ada riwayat soal Rabah, tidak ada. Oke? Ya, sama-sama. Yang disebut budak itu apakah orang yang kalah dalam perang saja atau budak itu sudah ada sebelum masanya hingga Budak itu ada di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Sampai akhirnya perbudakan itu dihapuskan. Tidak boleh lagi ada budak. Dari masa jahiliyah. Mamaknya budak berarti anaknya budak. Anak budak berarti anak budak. kalau orang yang kalah dalam perang itu Tidak. Kalah dalam berperang dilindungi. Yang penting taat kepada kita. Apakah? Enggak zaman dulu kan ada juga tuh apa sih? Bukan budak namanya, apa namanya? Selir. Bukan. Besok pagi bilang sama Nela apa ya? Lupa apa namanya dulu. Ada Iya. kan zaman dulu gitu. Ya, Maksudnya bukan jadi zaman Nabi. orang yang kalah dalam perang itu tak jadi budak. Enggak budak. Kalau dia kalah dalam perang tapi orang Islam yang memerangi, dia dilindungi kok. Dah. Yang penting tinggal nyerah saja. Nyerah saja. Kalah dalam perang, silahkan. Dah, tanya dah. Iya. Apa ya namanya? Ya, silakan Kak. Iya. Umar bin Khattab. Umar. Oke. Bagus pertanyaannya. Jadi, ini pertanyaannya bagus. Jadi gini ya, Umar bin Khattab itu ketika masuk ke rumah adiknya, kan dia ingin menegur adiknya masuk Islam. Lalu dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Bergetar hatinya. Pertanyaannya apa isi surat Toha itu saja? Ini informasi. Bu, Umar bin Khattab masuk Islam bukan karena ngerti artinya. Saya jelaskan. Bahasa Arabnya wahyu tak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Coba ketika Rasulullah mengambil wahyu pertama di Gua Hira. Nanti kalau ada rezeki pergi umrah, kalau masih muda-muda main ke Gua Hira. Naik taksi ke Jabal Nur 7 kilo, naik tangga 2 jam aja. Masih kuat lah ini.
Ah. Ah. Kuat. Iya, mainlah ke Gua Hira. 2 jam cuman santai sambil makan pop mie. Sambil makan. Naik taksi 7 kilo ke Jabal Nur, naik 2 jam ke atas Gua Hira. Ini saya jelaskan sebelum saya cerita tentang Umar tadi. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah, mendapatkan wahyu pertama, apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Aku harus baca apa? Jadi orang Arab waktu itu nggak ngerti tentang apa isi wahyu, Bu. Makanya kan waktu itu Rasulullah dibilang penyihir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa itu? Bahasa apa itu? Ini bukti bahwa bahasa Arab Al-Qur'an gak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Ketika turun ke rumah Khadijah, lalu kemudian Khadijah bilang, kayaknya engkau udah diangkat jadi Rasul. Lalu setelah itu, setelah turun dari Gua Hira, Rasulullah kemudian pergi ke atas Bukit Sofa dan Bukit Marwah dekat Ibu Umroh itu. Lalu kemudian dia berdakwah pertama kali. Jadi dakwah pertama Rasul di Bukit Sofa Marwah. Dia tegak di atas bukit, di bawah ada abu-abu. Dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa kata sahabat? Apa itu? Oh, ini penyihir, ini tukang dusta, ini pembohong. Ya. Saya kira ngomong apa tadi, saya matikan mikrofonnya. Oke, siap. Hati-hati ya, Bu ya. Nah, ya, akhirnya dia bilang tukang sihir. Kemudian dia dibilang tukang sihir, tukang dusta, sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, mendengar surat Toha ayat 1 sampai 14, apa dia kata? Ini bahasa apa? Seindah ini kata-katanya. Ini tulisan apa? Ini kalimat dari mana? Ini syair dari mana? Nah, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Justru karena dia nggak ngerti artinya. Makanya bahasa orang Arab beda ya dengan bahasa Arabnya wahyu. Kalau bahasa Arab wahyu sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang ngafal Quran, Bu. Pada faktanya orang Arab payah juga ngafal Quran. Kalau bahasa Arab orang Arab sama dengan bahasa Arabnya orang kita, pasti orang Arab ngerti arti baca Quran. Pada faktanya sulit mengajar tafsir orang Arab. Saya pernah mengajar tafsir di Mekah, orang Arab, orang Indonesia 3 bulan. Orang Indonesia, orang Asia. Lebih mudah mengajarkan tafsir kepada orang Asia dibanding orang Arab asli. Beda. Bahasa Arab wahyu beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Musabaqah internasional menang Asia. Banyak orang Asia menang. Iya, andaikan itu bahasa Arabnya orang Arab, enak betul orang Arab. Beda, Bu. Bahkan kalau ibu-ibu ngerti bahasa Arab, ibu akan tahu mana bahasa wahyu, mana bahasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahasa hadis, betul? Hadis lebih gampang dipahami dibanding bahasa Al-Quran. Kalau kita ngaji di Mekah, kita enak dengar orang Arab baca Quran. Orang Arab enak dengar ibu baca Quran. Orang Arab nyuruh kita ngaji terus. Oh ya, beda, Bu. Itu waktu saya tawaf atau sa'i, saya baca doa-doa pendek, saya baca doa bimbing jemaah, itu orang Arab ikut semua, ikut rata-rata. Nah, yang sudah pernah umroh sama saya pasti tahu banget. Jadi kalau saya umroh, saya mimpin doa sepanjang tawaf, sepanjang sa'i itu orang Arab ikut. Tafadhol, dia suka sekali. Jadi bahasa Arab orang Arab itu beda dengan bahasa Arabnya wahyu. Tidak sama itu, tidak sama. Orang Arab butuh belajar tafsir Al-Quran. Tidak sama, bukan bahasa manusia Al-Quran itu. Oke? Oh, kirain bahasa Arab Quran sama dengan bahasanya orang Arab. Enggak, sulit. Iya, saya orang Minang, orang Ocu mirip serumpun dengan orang Minang, betul? Tapi saya payah betul mengartikan bahasa Ocu, itulah istilahnya. Baik, Allah alam. Oke ya, Kak? Hilang lah. Oh, hilang ya, baik. Al-Haziniyah Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia wa fi Bakanbaru ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimin